Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi pelajaran Alfiyah bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Abu Muhammad Sa'id Ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan an-nasab. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa qila fil marmi marmawi wa ikhtira fi isti'malihim marmi. Ini nisbah kepada yang mu'tal akhir ya. Kata beliau wakila dan dikatakan pada kata marmi ketika dinisbahkan menjadi marmawi. Marmawi. Dipilih dalam penggunaan mereka adalah marmi. Tapi ya, yang dipilih adalah marmi. Artinya gini, bisa diubah ke waw. Bisa tambah waw. Paham kan? Jangan dari kata marma. Marma. Boleh marmi, boleh marmawi. Yaitu alifnya untuk ubah ke mana? Ke waw. Tapi yang dipilih dari ucapan mereka karena ini adalah posisinya keempat adalah dihilangkan alifnya, langsung pakai ya tasdid. Terus Qala syarih hafizahullahu ta'ala taqaddama anna al-harf al-mushaddada idza kana rabi'an fa akthara fa innahu yuhdhaf wa yahullu mahallahu ya'un nasabi sawa'un kanat ya'ahu za'idataini nahwu kursi وشافعي أو كانت إحداهما زائدة والأخرى أصلية نحو مرمي اسم مفعول من رمى وهذا هو المختار. فذكر الناظم رحمه الله هنا قولا آخر وهو أن من العرب من يفرق بين النوعين فيوافق على الحذف في الأول وأما النوع الثاني فلا يحذف يائيه بل يحذف الزائد منهما ويقلب الأصلية واوا فيقول في النسب إلى مروي بقلب الياء واوا. baik. Karena kalau telah lewat bahasanya huruf yang ditasdid kalau dia keempat atau lebih maka dihilangkan. Wa yahullu mahallahu ya nasab dan ya nisbah menggantikan kedudukannya. Sama saja apakah ya dua ya-nya adalah tambahan seperti kursi, Syafi'i atau salah satunya tambahan, kemudian yang lainnya asli. Pokoknya tambahan atau asli. Atau dua-duanya tambahan. Seperti marmi. Isim maf'ul dari kata Roma. Berarti kan marmuyun. Marmuyun. Kan begitu. Kemudian waw berada di ujung. Setelah ya, maka diganti menjadi apa? Ya, jadilah marmuyun. Setelah itu ya cocok dengan kasro. Jadilah apa? Marmiyun. Berarti satu ya tambahan. Satu ya asli. Iya. Wahada huwal mukhtar dan inilah yang dipilih. Disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah ta'ala di sini ucapan pendapat yang lain. Yaitu di antara orang Arab ada yang membedakan antara dua jenis tadi. Ada yang membedakan antara dua jenis tadi. Antara tambahan dua-duanya atau salah satunya asli. Fayuwafiqu alal hadfi fil awal. Maka mereka ya sama dengan pendapat penghilangan di atas pertama. Adapun jenis kedua, yang pertama maksudnya dua-duanya tambahan. Yang pertama maksudnya dua-duanya apa? Tambahan. Dan adapun jenis yang kedua, yaitu salah satunya adalah tambahan, satunya adalah asli, maka mereka tidak menghilangkan ya-nya. Bahkan ya dihilangkan tambahannya saja. Dari keduanya, adapun asli diubah ke mana? Ke waw. Sehingga mereka katakan nasabnya marmi, marmawi. Dengan diubah wawnya menjadi apa? Diubah ya-nya menjadi waw. Dia tidak hilangkan dua-duanya. Dia tidak hilangkan dua-duanya. Ini pendapat yang lain. Ini pendapat yang lain. Telah lewat pendapat bahwa dua-duanya dihilangkan. Mau itu dua-duanya tambahan atau satunya asli, satu tambahan. Dua-duanya dihilangkan kalau ada ya nisbah. Kalau ada ya nisbah. Ini pendapat lain tidak dihilangkan. Tapi diubah saja menjadi apa? Wow, ini pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua. Terus ثم قال الناظم رحمه الله عز وجل
ونحو حي فتح ثانيه يجب وردده واوا إن يكن عنه قلب. Ini masalah lain lagi. Ya, pada kata yang 3 huruf tapi yang lafif. Seperti hayy. Itu fathah huruf kedua, wajib. Dan kembalikan waw kalau dia adalah darinya diubah. Ya, semisal kata hayy, itu huruf ketiganya wajib diharokati dengan fathah pada huruf keduanya dan kembalikan ke huruf waw jika asalnya dia adalah waw. Kembalikan waw jika asalnya adalah apa? Waw. Jadi hayyun menjadi haya, fathah kedua. Huruf ketiga waw, hayawi. Anda paham kan? Itu jadi. Terus قال شارح حفظه الله هذه المسألة الثانية من مسائل الياء المشددة وهي إذا وقعت الياء ثانية مثل حي فيفك الإدغام وتفتح الياء الأولى التي هي ثاني الكلمة فإن كان أصلها واوا رددتها واوا وإن كان أصلها ياء أبقيتها ياء والياء الثانية تقلب على كل حال واوا ولم يذكرها الناظم رحمه الله حي من حييت فأصل الياء الأولى ياء فتقول في النسبة إليها حيوي أو طي وهي من طوى فأصل الياء الأولى واو فتقول في النسبة إليها طووي وري من روى وراوي رووي. Alhamdulillah. Karena kalau masalah ini adalah masalah yang kedua dari masalah ya yang bertasdid. Yaitu kalau ya yang bertasdid itu terjadi kedua, artinya 2 3 ya. Iya, cuma kan bilang 2. Iya, seperti hayyun. Maka dibuka idghamnya. Kalau antum nisbah, buka idghamnya. Kalau tadi kan seharusnya kalau itu adalah keempat dihilangkan. Kan begitu kan? Tapi kalau kedua, buka ternyata, bukan hilang. Dibuka idghamnya. Di fathah yang pertama, yaitu dia adalah kedua dari kalimat, ainul kalimat. Kalau aslinya waw, kembalikan ke waw. Kalau aslinya ya, tetap ya. Yang penting fathah. Dan ya yang kedua, diubah. Berarti ya yang kedua maksudnya ketiga ya. Yang kedua di sini maksudnya ya yang ketiga. Ya yang kedua yaitu urutan ketiga, diubah. Tuqlabu ala kulli hal. Diubah di atas setiap keadaan menjadi waw. Artinya gini, di atas setiap keadaan, paham tak? Maksudnya aslinya ya, ubah ke waw. Aslinya waw. Paham kan? Ini bahasanya ubah ke waw mutlaqah. Bahkan alif, ubah ke waw juga. Jadi sebenarnya itu alif, waw atau ya berada di posisi ketiga. Ketika untuk nisbah, semua jadi waw. Semua jadi apa? Waw. Bisa antum paham ini? Misalnya antum bilang muna. Alif kan? Muna. Antum bilang apa? Antum tidak boleh bilang almuni. Tidak boleh, karena itu dia ketiga. Tapi antum bilang apa? Munawi. Jadi waw. Demikian pula kalau antum dapat kata yang dia adalah ya, ubah ke waw. Apalagi yang waw ya. Sudah. Tetap apa? Waw. Tetap wawnya. Terus tadi kata beliau walam yadhkuruhan nadhim. Penulis tidak menyebutkan ini karena penulis cuman beliau katakan kembali ke waw jika dia dari waw. Paham tak? Berarti kalau dari ya kan tak perlu sebutkan. Dari ya yang benarnya waw atau ya atau alif bahkan. Waw atau ya atau alif. Ubah semua ke mana? Ke waw. Walaupun penulis tidak sebutkan. Hai dari kata haya itu. Berarti asalnya ya. Asalnya ya yang pertama adalah ya. Sehingga tetap menjadi ya. Tidak diubah jadi waw. Kamu katakan dalam nisbah kepadanya haya, wi, ya yang kedua jadi waw. Toi. Dari kata towa. Berarti asal ya yang pertama adalah siapa? Waw. Kamu katakan pada nisbah towa, wi. Nah, towa, wi. Kembali ke asal. Kemudian yang terakhir ubah jadi waw. Toi. Dan toi dia dari kata towa, asal ya yang pertama adalah waw, kamu katakan towawi, roy.
dari kata rawa, maka antum bilang apa? Rawawi. Jelas ini kan? Iya, jadi poinnya adalah huruf kedua tetap di atas asal. Cuman pekerjaannya adalah fathah. Ada kalau waw, waw, kalau ya, ya, cuman fathah. Huruf terakhir ubah ke waw. Ubah ke waw. Aslinya waw atau ya. Atau bahkan alif. Atau bahkan alif. Terus. وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب. Baik. Berikutnya kata beliau, alam at-tathniyah. Nama yang musannah. Karena ada orang saudara namanya Zaidan. Nah, ada orang yang kasih nama anaknya Zaidan. Ada orang kasih nama anaknya Zaidun. Gimana itu? Ini yang kita bahas sekarang. Bagaimana kalau kita nisbah kepadanya? Nama musanna hilangkan untuk nasab. Seperti ini pula pada jama' sahih wajib. Pada jama' sahih wajib. Jadi kalau antum bilang Zaidan, Zaidi, Zaidun, Zaidi. Ada paham ini? Hilangkan tambahan musanna dan jamaknya. Baru tambahkan ya nisbah. Terus. أي أن علامة التثنية والجمع تحذف في النسب مثل زيدان زيدي بحذف الألف والنون وزيدون زيدي وهندات هندي ويحصل لبس في النسب بين المفرد تجلس تحت المقيد. ربما حصل الزكام. benar. تفضل. ويحصل لبس في النسب بين المفرد والمثنى والجمع لكن يتضح بالقرائن ويشترط لحذف علامة المثنى وجمع المذكر السالم أن يكون الاسم يعرب بالحروف فلو أن شخصا سمي زيدان وأعرب بالحركات فلا تحذف الألف والنون لأنها ليست علامة تثنية نحو زيدان زيداني وهكذا جمع المذكر سالم فلو سمي شخص مسلمون فتقول في النسب إليه مسلموني. Baik. Yaitu tanda musanna, tanda jamak dihilangkan ketika nasab. Seperti Zaidan, Zaidi, dihilangkan alif dan nunnya. Zaidun, Zaidi, Hindat, Hindi. Iya. Tapi masalah sekarang adalah wa yahsulu labsun fin nasab bainal mufrad wal mutsanna wal jama'. Nah, ketika antum menghilangkan berarti kan ada kesamaran antara nasab dengan mufrad, mutsanna dan jama'. Gimana ini? Kata beliau Hafizahullah Ta'ala, walakin yattadihu bil qara'id. Akan tetapi nanti bisa jelas dengan adanya apa? Korina. Nanti kita bisa tahu dia ingin ke mutsanna atau jama' ini. Sesuai dengan konteks kalimat. Konteks kalimatnya. Dan dipersyaratkan untuk menghilangkan tanda mutsanna dan tanda jama' mudzakkar salim, harus isim tersebut di-i'rab dengan huruf. Artinya antum i'rab mulhaq. Apa maksudnya? Kan gini, kalau isim mutsanna jadi nama, kan jadi mufrad. Jama' mudzakkar salim jadi nama, kan jadi mufrad. Tapi kan walaupun dia mufrad, boleh antum i'rabnya mulhaq terhadap jama' atau isim mutsanna. Jadi kalau i'rabnya mulhaq, itu yang boleh hilang. Tapi kalau antum i'rabnya ikut ke mufrad, alamat i'rabnya sudah di nun, enggak boleh antum hilangkan. Karena itu sudah enggak jadi mutsanna. Anda paham ini kan? Kan enggak jadi mulhaq. Makanya beliau bilang, dipersyaratkan untuk penghilangan alamat mutsanna ini dan jama' mudzakkar salim ini harus dia nama mu'rab dengan huruf. Harus mu'rab dengan huruf, yaitu mulhaq. Kalau ada seorang dikasih nama dengan Zaidan, maka terus di-i'rab dengan harokat, tidak boleh dihilangkan alif dan nunnya, karena dia bukan lagi karena dia yaitu alif itu bukan lagi tanda mutsanna. Karena antum sudah jadikan i'rabnya di huruf nun, alamat harokat. Iya, antum katakan Zaidan, Zaidani, demikian boleh jama' mudzakkar salim. Kalau antum kasih nama seorang muslimun, hayalannya kamu katakan dalam nisbah muslimuni, itu antum jadikan alamat i'rabnya di nun. Di nun. Paham kan? Ah, terus. وثالث من نحو طيب حذف وشذ طائي مقولا بالألف. Baik.
Wasalis min nahwi toyibin huruf. Masya Allah. Huruf ketiga. Huruf ketiga dari contoh toyib yang ditasdid sebelum akhir ya. Huruf ketiganya dihilangkan. Jadi nanti kalau untuk nisbat toyib, toybi. Bukan toyibi. Tapi toybi. At-toybi. Iya, dihilangkan huruf ketiganya. Wasyadda to'i makulan bil alif. Dan syad kata at-to'i dikatakan dengan alif. Tanda diubah huruf keduanya dengan alif. Itu dianggap syad. Terus إذا كان الحرف الذي قبل ياء النسب قبله حرف مشدد مثل طي فإن الحرف المتحرك من الياءين يحذف ويبقى الحرف الساكن تقول في النسب إلى طيء طيئي وفي الميت وفي ميت ميتي وفي سيد سيدي بحذف الياء المتحركة وإبقاء الياء الساكنة ولهذا قال والثالث هو الياء المتحركة ولا يفهم أنه دائما ثالث فقد يكون رابعا نحو كسيري وغزيلي وشذ طائي مقولا بالألف القياس أن تقول طيئي وشذ طائي بقلب الياء ألفا. Masya. Kalau huruf yang sebelum ya nisbah, sebelumnya ada satu huruf, ada huruf yang bertasdid seperti toyi, maka huruf yang berharokat dari dua ya itu dihilangkan. Salah satu ya, satu huruf yang diharokati dari dua ya itu dihilangkan. Tetap huruf ya yang sukun. Kamu katakan nisbah pada toyi, ya toyi, pada mayyit, maiti, pada sayyid, sayyidi. Tidak tasdid lagi ya. Itu perhatikan nanti, jangan sampai antum salah baca di nisbahnya. Dengan menghilangkan ya yang berharokat, yaitu sebelum akhir. Dan tetap ya yang sukun, itu sebelumnya lagi. Oleh karena itu beliau berkata, wasalid. Huruf ketiganya. Wasalid, dialah ya yang berharokat. Dialah ya yang berharokat. Itu huruf ketiga. Wala yufahamu annahu da'iman salid. Tapi jangan dipahami bahwa selalu pada ketiga. Kadang di keempat. Seperti kusayir, itu kan keempat. Jadinya apa? Kusairi, hilangkan tasdidnya. Guzayil, jadi apa? Guzaili. Pokoknya hilangkan yang sebelum akhir itu satu ya. Kalau ada dua, iya. Kemudian kata beliau syad to'i yang dikatakan dengan alif. Kiasnya untuk katakan to'i, syad to'i dengan mengubah ya-nya menjadi apa? Alif. Mengubah ya-nya menjadi alif itu jadinya syad. وفعلي في فعيلة التزم وفعيلة حتم. Baik. Fa'ali pada fa'ilah. Jadi fa'ilah kalau antum nisbah menjadi apa? Fa'ali. Hilangkan dia-nya. Makanya Hanifah, Hanafi. Anda paham ini? Hanifah menjadi apa? Hanafi. Hilangkan dia-nya. Ultuzim, bahkan mereka bilang itu wajib. Fu'ali. Pada kata apa? Fu'ailah. Hutim, wajib juga. Jadi kalau ada mufrad fu'ailah, antum mau nisbahkan, jadi apa? Fu'ali. Hilangkan ya-nya. Hilangkan iya-nya. Terus mudah sekali ini insyaallah. النسب إلى فعيلة فعلي بشرط ألا يكون معتل العين وألا يكون مضاعفا نحو حنفي وصحفية صحفي وقبيلة قبلي وبجيلة بجلي والنسب إلى فعيلة فعلي ويشترط في فعيلة ألا يكون مضاعفا نحو جهينة جهني ومزينة مزني وبسينة بسني وقريضة قرضي. Jadi antum bisa tahu aslinya nanti. Daerah apa itu? Jadi ketika antum ditanya daerahnya, antum bisa lafadzkan. Karena ada penghilangan dalam nisbah. Kata beliau nasab ke fa'ilah, maka adalah fu'ali. Dengan syarat bukan mu'tal ainnya. Ainnya tidak mu'tal. Karena kalau mu'tal hilang huruf. Iya yang tadi sudah diatur.
Wala yakuna mudha'afan, dan dia bukan mudha'af, bukan huruf yang sejenis. Iya. Contohnya Hanifah, Hanafi, Sahifah, Sahafi, Qabila, Qobali, Bajila, Bajali. Paham kan? Itu kita nanti tahu aslinya. Nisbah ke Fu'ailah, Fu'ali. Tapi syaratnya pada Fu'ailah tidak boleh mudha'af. Contohnya Juhainah, Juhani, Muzainah, Muzani, Busainah, Busani, Quraidah, Quradi. Kan? Jadi ada penghilangan dalam nisbah. Terus. Wa alhaqu mu'allala min ariya minal misalaini bimatta'uliya. Baik. Kata beliau mereka ikutkan kata mu'tallam yang kosong dari ta pada kedua contoh sebelumnya. Itu pada kata yang memiliki ta. Iya, ini cabang dari bait syair sebelumnya. Yaitu mereka ikutkan ke fa'ilah dan fu'ailah, ya, dengan kata yang mu'tallam dari dua contoh tadi dengan ta setelahnya. Terus. Wa alhaqu mu'allal lami min fa'ilah wa fu'ailah bil asli bisharti an takuna at-ta'u mahdhufah ay ala wazni fa'il wa fu'ail fayuqasu fi an-nasabi ala fa'ali wa fu'ali. Seharusnya seperti mislu adi adawi wa qusawi wa ali alawi. fa in kana ghayra mu'tallil lami fatabqa al ya'u mislu syarifun syarifi. Ini dia. Kita sampai situ dulu, terus baca. Wa uqailun uqailiyun. Baik. Mereka ikutkan yang mu'tallam dari fa'ilah, dari wazan fa'ilah dan fu'ailah dengan asal. Itu dengan syarat taknya dihilangkan. Taknya dihilangkan. Kan memang tak dalam nisbah dihilangkan. Dan sewazan fa'il, fu'ail. Berarti fa'il, berarti antum bisa katakan gini ya. Fa'il, fa'ilah, fu'ail, fu'ali. Fa'ali. Fa'il, fa'ilah, fa'ali. Fu'ailah, fu'ail, fa'ali. Fu'ali. Paham kan? Itu dua-duanya berarti. Ada tak, tidak ada tak, sama-sama. Maka dikiaskan pada nasab adalah fa'ali, fu'ali. Seperti adi. Seperti adi, adawi. Kusai, kusawi. Ali, alawi. Paham kan? Diikutkan ke wazan fa'ali, fu'ali. Kalau tidak mu'tal lamnya, kalau lamnya tidak mu'tal. Tadi itu kan syaratnya kalau lamnya mu'tal. Kalau lamnya huruf sahih, ya, dan maka tetap ya-nya, tidak boleh hilangkan. Seperti syarif, tidak boleh antum bilang apa? Syarafi, tidak boleh. Tapi syarifi, uqail, lamnya tidak mu'tal. Maka jadinya bukan uqali, tapi apa? Uqaili. Uqaili. Terus. وشذ في هذا الباب قرشي وثقيف ثقيفي ثقفي وهذيل هذلي لأنه ليس معتل اللام ولا مختوما بالتاء فكان ينبغي أن يثبت التاء ويقال قريشي وثقيفي وهذيلي. Baik. Kalau tidak mu'tal lamnya, maka tetap ya-nya. Tadi seperti syarifi, syarifi, uqaili, uqaili. Dan syad dalam bab ini Quraisy, dia bilang Quraisy. Salah. Seharusnya apa? Quraisy. Kan sahih lamnya. Sakib, Thaqafi. Seharusnya apa? Ya. Sakifi, Hudail, Hudali. Seharusnya Hudaili. Karena tidak mu'tal lamnya. Dan tidak pula ditutup oleh ta. Seharusnya sepantasnya tetap ya-nya. Dikatakan Quraisy, Sakifi, Hudaili. Seharusnya. Tapi ini keluar dari kaidah. Ini dianggap apa? Syad. Terus. وتمموا ما كان كالطويلة وهكذا ما كان كالجليلة. Mereka sempurnakan, yaitu tidak menghilangkan ya. Sempurnakan maksudnya tidak hilang apapun. Yang semisal dengan tawilah, yang mu'tal ya sebelumnya, ya, mu'tal lam sebelumnya, ya, mu'tal ya sebelumnya. Demikian pula pada kata yang semisal dengan jalilah, mudha'af. Itu adalah mudha'af. Kan tadi kan dipersyaratkan apa? Syaratkan bukan mudha'af. Seperti jalilah. Dan syaratnya juga tidak mu'tal ainnya. So harus sahih apa? Ainnya. Kalau ini mu'tal apanya? Mu'tal ainnya. Mu'tal ainnya. Ini keluar dari tadi. Kalau ini memiliki nisbah
yang berbeda, kalau ini tidak hilang. Iya, tidak hilang. Kalau antum nisbah kepada kata yang boleh contohkan sekarang, tawila, tawili, jalila, jalili. Antum tidak katakan tawila, tawali, jalila, jalali. Tidak. Karena tidak sesuai dengan kaidah tadi yang mudha'af lamnya, yang mudha'af atau mu'tal ain. Ini sahih ain. Sahih, ini tadi sahih ain, ini mu'tal ain. Terus تقول في النسب إلى طويلة طويلي وعويصة عويصي وقويمة قويمي بإثبات الياء لأنه معتل العين. وفي المضاعف جليلة جليلي وحقيقة حقيقي وعفيفة عفيفي وذميمة ذميمي وتميمة تميمي فكل مضاعف تثبت فيه الياء. وهكذا في فعيلة إذا كان مضاعفا فتثبت الياء مثل هريرة هريري وأميمة أميمي وقليلة قليلي وهو تصغير قلة وهو الإناء. baik. Kamu katakan nisbah pada tawila tawili, awisa awisi, qawima qawimi dengan tetap ya-nya ya, tidak hilang. Karena mutal ainnya, kan syaratnya tadi kan harus apa? Sahih ain baru hilangkan. Ini mutal ainnya. Dan pada al-mudha'af juga, jalila jalili, ya haqiqah hakiki, ya afifa afifi, damima damimi, namima namimi. Maka setiap yang mudha'af itu tetap padanya ya-nya. Ya, demikian pula pada fu'ailah. Kalau dia mudha'af, tetap juga ya-nya tidak hilang. Hurairah, hurairi, umaimah, umaimi, kulailah, kulaili. Dia tasgir, kulailah tasgir dari kullah. Yaitu kullah al-ina, wadah. Tempat air. وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب. Sama dengan telelewat. Berarti kita ingat lagi telelewat ya. Kata beliau hamzanya untuk yang mat, kan ada hamzah di akhirnya kalau mat yang alif yang mamdudah. Hamzanya yang mat, maka dia ya diperlakukan dalam nasab maka fi tatniyatin intasab. Apa yang berlaku pada isim musanna ketika menjadi musanna pada isim mamdudah. Terlewat ya. Cara membuat musanna dari isim mamdud. Apa yang terjadi pada isim musanna, itulah yang akan terjadi pada isim nisbah. Misalnya di isim musanna, kembalikan ke asal. Kembali asal. Di isim musanna, diubah menjadi waw. Ubah ke waw di sini. Di isim musanna, hilang. Hilangkan. Hilangkan juga di sini. Sama. Terus. الممدود حكمه في النسب كحكمه في التثنية كما ناله في التثنية يناله في النسب. وقد تقدم في التثنية أن الممدود إن كانت الهمزة فيه للتأنيث فإنها تقلب واوا فتقول في التثنية حمراء وصحراء حمراوان وصحراوان وتقول في النسب حمراوي وصحراوي بقلبها واوا. Jadi beliau hanya ulang dulu sedikit yang mamdudah untuk musanna kemudian nasab. Dan sama. Mamdudah hukumnya dalam nasab seperti hukumnya pada musanna. Apa yang didapati pada musanna itulah yang akan menimpa nasab. Telah lewat pada tatniyah. Mamdudah kalau dia hamzanya padanya untuk ta'nits, maka diubah ke waw. Maka kamu katakan misalnya musannanya hamra, hamrawan. Berarti sohro, sohrowan. Maka kamu katakan juga pada nasab sama. Hamrawi. Bedanya ya di musanna tambah alif dan nun, kalau sini tambah saja ya tasdid. Hamrawi, sahrawi dengan mengubahnya menjadi waw. Ubah hamzanya menjadi waw. Kalau itu hamzanya lit ta'nits. وإذا كانت الهمزة منقلبة عن همزة إلحاق أو منقلبة عن أصل فإنه يجوز فيها وجهان كعلباء وهي قصبة العنق فتقول علباوي أو علبائي فيقال في كسائي أو كساوي وفي بنائي أو بناوي. وأما الهمزة الأصلية فإنها تثبت فتقول في ابتداء وإنشاء ابتدائي إنشائي. Baik. Kata beliau kalau hamzanya diubah dari hamzah, kalau hamzanya adalah hamzah yang diubah dari hamzah ilhaq, karena mau diikutkan dengan kata lain, atau diubah dari asal, asalnya bukan hamzah, tapi asalnya waw atau ya, diubah menjadi hamzah, maka sungguhnya boleh padanya dua sisi, seperti ilba,
Seperti ilba. Apa itu ilba? Hiya qasabatul unuq. Yaitu tangkainya ini leher. Apa ini? Batang leher. Injak batang lehermu begitu ya. Biasa dia katakan itu ya. Iya. Batang leher. Batang leher. Fataqulu ilbawi. Karena hamzanya ilhaq. Iya. Ilbai. Boleh. Boleh tetap. Boleh ubah menjadi hamzah. Ya, boleh tetap hamzanya, boleh ubah menjadi waw. Apa? Boleh tetap hamzanya, boleh ubah menjadi waw. Dikatakan pada kisah, karena ini diubah dari asli ya, kalau tadi ilhaq. Kalau ini diubah dari asli. Kisah, ya kisai, boleh. Kisawi, ubah jadi waw. Bina, binai, binawi, boleh. Kan ini hamzanya munqaliban asl. Adapun hamzah asli, maka ini tetap tidak boleh diapa-apain. Kamu katakan pada ibtida insya, pada ibtida dan insya, ibtidai, insyai. Kan di musanna tidak diubah. Kan hamzah asli pada musanna tidak diubah. Maka di nisbah juga tidak diubah. Kan sama hukumnya. Terus. Wansub li sadrin jumlatin wa sadri ma rukiba mazjan. Kata beliau, nasabkanlah untuk awal jumlah. Ya, dan awal apa yang ditarkib dengan tarkib masjid. Jadi kalau antum mau nisbah ke jumlah, maka pada yang pertama saja. Demikian pula tarkib masjid hanya yang pertama saja. Hanya yang pertama saja. Iya, ini yang beliau katakan. Misalnya nanti ada ta'abbat atau syaron, ta'abbati. Ba'li. Ke saudaranya semuanya. Ke pertama saja. Unsub li sadri jumlatin wal muradu bihi at-tarkibul isnadi wa kata'abbata syarran wa baraqa nahru fatansubu lis sadri fataqulu fi ta'abbata syarran ta'abbatiyun wa fi baraqa nahru baraqiyun wa hakadha tarkibul masdi yunsabu li sadrihi fataqulu fi nasabi li ba'la bakka ba'li aw li hadramaut hadri. وهذا مقيس باتفاق النحاة وأجازوا في تركيب المزدي أكثر من هذا فأجازوا أن ينسب إلى الجزئين فيقال بعلي بكي وهكذا أجازوا أن يكون النسب إلى الأخير فيقال بعل بكي ويجوز في المركب المزدي أن يأخذ منه على وزن فعلل ثم تنسب إليه فتقول في حضرموت حضرمي وهكذا هو المشهور مع شذوذه. Masya Allah. Kata beliau, sandarkanlah kepada awal jumlah yang diinginkannya adalah tarkib isnadi. Seperti ta'abbat atau syaron, barqa nahru. Kamu sandarkan pada awalnya saja. Kamu katakan ta'abbat atau syaron, ta'abbati. Pada barqa nahri, baroki. Demikian pula tarkib masjid. Disandar kepada saudarnya. Kamu katakan nisbah pada ba'labak, ba'li, hadramaut, hadri. Ini dikiaskan berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Ini dikiaskan berdasarkan kesepakatan ahli nahwu. Jadi kita katakan seperti itu. Kita nisbah kepada awalnya saja. Tapi mereka membolehkan dalam tarkib masjid lebih dari ini. Artinya untuk tarkib masjid mereka bolehkan banyak sisi. Itu tadi sisi pertama. Antum nisbahkan kepada yang pertama saja. Ba'li, hadri, boleh. Tapi ada juga boleh yang lain. Mereka bolehkan banyak sisi. Iya, mereka bolehkan untuk sandar kepada juz'ain bahkan. Dua-duanya. Masukkan ya pada yang pertama dan ya pada yang kedua, itu maksudnya dua-duanya. Seperti ba'li bakki. Boleh. Demikian pula mereka bolehkan untuk nisbah kepada yang terakhir bahkan. Kedua tidak. Pertama tidak, langsung terakhir. Contohnya ba'la bakki. Ba'la bakki. Dan boleh pada murakkab masjid. Ya, untuk kamu ambil darinya di atas wazan fa'lal. Jadi ambil saja. Hadramaut, ambil wazan fa'lal, sisanya hilangkan. Paham gak ini? Hadromi, kan hadromaut, fa'lal. Untuk jadi fa'lal, ambil mim.
Paham maksudnya? Iya, jadikan fa'lal. Ba'labak. Ambil fa'lal. Sisanya hilangkan. Sisanya hilangkan. Iya. Jadi nasab kepadanya kamu kata Hadramaut berarti apa? Hadrami karena fa'lal. Demikian pula yang masyhur. Inilah masyhurnya bahkan bukan Hadri. Tetapi yang masyhurnya Hadrami. Hadrami yang terkenalnya. Padahal dia adalah syad. Dia adalah syad. Terus walisanin tammama idafatan mabdu'atan bibnin awab aw ma lahu at-ta'rifu bisani wajab. Dan kata beliau berikutnya, yang kedua, ya, yang kedua sempurnakan, artinya jangan hilangkan. Yang kedua sempurnakan, yaitu jangan dihilangkan. Iya, idofatan mabdu'an bibnin aw ab. Kalau itu adalah idofah yang diawali oleh ib atau ab, au ma lahu ta'rif bisani wajab. Atau dia itu ma'rifah dengan yang kedua, kalau ini wajib. Ma'rifahnya dengan kata yang kedua. Kadang itu misalnya gini, Ibnu Umar, dia terkenalnya dengan Umar, bukan Ibn. Paham kan? Nah ini juga nanti mempengaruhi dalam nisbah. Kita nisbahnya kemana? Ke yang pertama atau yang kedua? Nah, ini yang beliau sebutkan. Terus walisanin tammama idafatan mabdu'atan bibnin awab ay unsub lisanin idza kana mutammiman lil idafati mabdu'an bibnin aw awab aw abin wa hakadha ummun belum tambahkan jadi bisa ib ab wa hakadha ummun fataqulu fi ibni zubairi. Jadi pada yang kedua, jadi nasabkan pada yang kedua. Kan beda dengan yang pertama tadi dah. Kalau di bait yang pertama nasabkan pada yang pertama, tapi kalau di idhofah nasabkan kepada yang kedua. Wa taqul fi ibni Umar Umairi wa fi Umari wa fi Abi Bakr Bakri wa fi Ummi Kulsum Kulsumi aw ma lahu ta'rifu bi thani wajab aw kana al-awwal nakiratan wa thani ma'rifatan wa iktasaba ta'rifa min ath-thani مثل له الشارح وتبعه ابن عقيل بغلام زيد فتنسب إليه بقولك زيدي. Masya Allah. Kata beliau untuk yang kedua itu sempurnakan, ya sempurnakan idhofahnya di awal oleh ib atau am, yaitu disandarkan pada yang kedua maksudnya. Lisanin yaitu sandarkan kepada yang kedua. Kalau dia menyempurnakan idhofah di awal oleh ib atau ab, demikian pula kamu katakan Ibnu Zubairi. Paham kan? Seharusnya kalau ikut kaidah bait sebelumnya ibni. Paham kan? Ibni atau ibnami, ibnawi. Seharusnya, tapi antum nisbah ke yang kedua, Zubairi. Kamu katakan pada Ibnu Umar Umari, pada Abu Bakar Bakri, pada Ummu Kulsum Kulsumi. Atau apa yang ma'rifahnya dengan kedua wajib, yaitu yang pertama nakiro, yang kedua ma'rifah. Dan mengambil yang pertama itu mengambil kema'rifatan dari yang kedua. Penulis mencontohkan dengan penulis dan diikuti oleh Ibnu Aqil dalam Syarah Alfiyah Ibnu Malik mencontohkan dengan Gulam Zaid. Jadi Zaid ma'rifah. Gulam mengambil ma'rifah dari siapa? Zaid. Maka di sini juga antum sandarkan pada yang kedua. Jangan yang pertama. Jangan antum bilang fatansub ilaihi biqaulika, kamu sandarkan padanya dengan ucapan kamu Zaidi, bukan Gulami. Ya, intinya kan idhofah ada 3. Tarkib ada 3 kan? Idhofi, isnadi, masji. Masji tadi sandarkan kepada yang pertama. Kalau idhofi sandarkan kepada yang kedua. Itu inti. Itu inti. Iya, dari 3 tarkib itu. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Lanjut lagi besok insya Allah. Besok mungkin sudah bisa kita selesaikan nisbah. Alhamdulillah.